Nah, tapi sekarang mengarahnya sudah sampai nanti ada obatnya enggak, nanti ada vaksinnya enggak, nah ini yang akan kita bicarakan sekarang. Sayangnya, kita nggak tahu yang mana yang menginfeksi Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya dan juga Bapak Ibu sudah bisa bergabung bersama kita di sini. Sebelum masuk ke acara, saya ingin mengucapkan semoga kita semua di sini tetap sehat dalam kondisi yang prima, menghadapi 3 hari atau 4 hari puasa, begitu juga seandainya nanti kita masuk ke Lebaran, jangan sampai sakit. Saya hari ini akan membawakan topik yang mungkin bisa untuk memberi pegangan bagi kita yang ikut peserta ini untuk bisa melihat bahwa sekarang itu isunya atau ramainya itu adalah tentang COVID-19, bukan mengarah kepada virusnya bagaimana, terus bisa menularnya bagaimana, tapi sekarang mengarahnya sudah sampai nanti ada obatnya enggak, nanti ada vaksinnya enggak, nah ini yang akan kita bicarakan sekarang. Saya membuat gambar sendiri dari potongan-potongan gambar di internet, dan saya mau ngebuka datanya sebelum kita mulai. Ini data yang saya ambil per hari ini baru saya refresh ya, sampai menit ini. Jadi di menit ini, kasus corona di seluruh dunia sudah mencapai 5.101.473 orang, dengan kematian 329.903 orang, yang sembuh baru sekitar 2.033.000 orang. Dan grafiknya masih merupakan grafik yang naik di seluruh dunia. Indonesia saat ini sedang berada pada posisi 33, dengan kasus 9.189, ada yang meninggal 1.242, yang sembuh 4.572. Atau dari setiap sejuta penduduk Indonesia, ada 70 yang kena COVID-19. Dari sejuta penduduk Indonesia, ada 5 orang yang meninggal. Ini data real time yang kita dapat. Ini data bukan ODP atau PDP, tapi data positif ya. Jadi yang didapat dari swab dan confirm positif. Berarti kalau kita hitung yang PDP, lebih banyak lagi, apalagi yang kita hitung yang ODP. Saya tidak akan membahas banyak soal perbedaan itu karena sudah sering banyak dibahas di WA Group, di media sosial, bahkan di YouTube, di TV. Yang kita sekarang akan bahas itu adalah bagaimana saat ini mutasi COVID-19 terhadap obat dan vaksinnya, dan nanti di ujung kita akan sedikit menyinggung the new normal untuk kesehatan kita dalam kondisi COVID-19 yang masih belum tahu kapan ujungnya ini. Nah, begitu. Oke, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dr. Indra Muhtadi. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, angkatan 94, plus 4 tahun dan 2 tahun, 4 tahun kuliah, 2 tahun rumah sakit, jadi saya lulus tahun 2000. Dari 2000 sampai dengan 2007, saya murni jadi dokter, artinya jadi dokter yang konvensional, mengobati pasien, tapi semenjak 2007, saya mulai menggeluti preventif dan promotif. Jadi bagian preventif dan promotif dari kedokteran, yaitu mengajak orang untuk hidup lebih baik atau lebih sehat supaya tidak sakit, dan juga mempromosikan kesehatan. Nah, saya membawakan topik medis, juga topik yang sedikit keluar dari medis, tapi masih ada kaitannya seperti sama medis, seperti yang dibawakan waktu ini di Singapura tahun lalu. Harusnya tahun ini juga berangkat ke sana lagi, tapi karena ada COVID, jadi tidak jadi. Ini Smart Understanding Indonesian Healthcare Market, Maret 2019 yang lalu. Biasanya tim saya bertiga bersama Pak Kalindungan Marpaung dan Pak Asep Suhada, kita keliling Indonesia, Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah dari 2007 itu sudah seluruh provinsi yang kita kunjungi, memberikan pencerahan, influence bagi orang-orang untuk hidup, bagaimana hidup lebih sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Ini adalah aktivitas saya yang pertama saat ini, teman-teman Bapak Ibu semua. Kemudian saya juga siaran di radio. Saya siaran di radio setiap Sabtu pagi di Radio Kelight 107,1 FM di Bandung ya. Tapi bisa didengarkan dengan live streaming lewat aplikasi Radio Kelight dengan mudah sekarang bisa diikuti. Ini sejak 2010 sampai dengan sekarang, dan saya membawakan ini murni topik kesehatan. Kasus atau topik yang diangkat selalu saya tulis di website saya, bisa Anda lihat di indramuhtadi.com. Yang tulisannya ada di bagian bawah. Kemudian saya konsultan pengembangan bisnis dan konsultan pengembangan produk produsen alat kesehatan yang base-nya di Bandung dengan merek ABN. Dan juga saya juga menulis buku. Buku pertama saya judulnya Sehat untuk Hebat. Buku kedua saya judulnya Stres untuk Hebat. Di buku yang pertama saya mengajak para pembaca untuk melihat topik-topik kesehatan yang paling banyak ditanyakan
pasien kepada saya di indramuhtadi.com. Jadi seperti mungkin dokter Indonesia juga paling banyak ditanyakan hal tersebut kepada dirinya. Dan buku yang kedua, saya mengajak pembaca bagaimana memaknai dan memanfaatkan stres untuk menjadi lebih hebat. Pada acara kali ini, tidak akan menumpuk pertanyaan di akhir, dan tadi Mbak Lala juga sudah setuju. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung raise hand saja atau tulis di chat, nanti dibacakan oleh Mbak Lala. Langsung kita bahas, supaya pertanyaannya tektok atau terus mengikuti perkembangan apa yang saya sampaikan berikutnya. Jadi supaya tidak sampai enggan atau basi pertanyaannya. Setuju Mbak Lala ya? Ya. Oke. Jadi kita teruskan. Kita teruskan lagi. Si COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2. Bapak Ibu mungkin kenalnya dengan novel coronavirus dulu ya, tapi ternyata di bulan Januari terlihat kalau terbukti si virusnya ini mirip sama SARS-CoV yang pertama, yang penyebab pandemi SARS di 2002 sampai 2004 dulu, sehingga dinamakan oleh para penemu itu SARS-CoV yang kedua. Tapi supaya tidak seperti terkesan sambungan dari pandemi yang pertama, WHO di Februari tersebut memberikan penyakitnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Dan dia adalah virus RNA berantai pendek. Virus RNA adalah virus yang rajin bermutasi. Jadi secara alamiahnya dia memang rajin bermutasi. Dan khusus virus RNA berantai pendek, lebih rajin lagi dia bermutasi. Sudah terbukti SARS-CoV-2 ini, penyebab COVID-19, sudah bermutasi. Sebagian besar sebenarnya Bapak Ibu, mutasi virus itu tidak signifikan terhadap penyakit yang disebabkannya. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat jauh terhadap penyakit yang disebabkannya. Contohnya, virus flu yang biasa kita derita setiap tahun, ada aja kita kena ya. Virusnya berbeda-beda, tapi penyakitnya kan mirip-mirip ya. Nah, biasanya seperti itu. Bahkan malah ada mutasi virus yang membuat virusnya lebih lemah. Saya sering menganalogikannya seperti kita memfotokopi sebuah dokumen. Hasil fotokopinya biasanya tidak setajam dokumen aslinya. Apalagi kopinya kita copy lagi. Lebih tambah tidak tajam. Ini yang seringnya terjadi. Sebagian besarnya tidak signifikan terhadap penyakit dan sebagian besarnya malah membuat generasi berikutnya lebih lemah. Namun untuk kasus SARS-CoV yang kedua ini justru dikhawatirkan hasil mutasinya menjadi jenis yang lebih kuat dan menjadi jenis yang lebih mematikan. Ini yang ada sekarang. Saya ingin menekankan di sini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini pada tanggal 21 Mei 2020 sore ini, benar untuk saat ini. Karena penyakit dan pandeminya masih berjalan, bahkan mungkin besok apa yang saya sampaikan di sini boleh jadi sudah ada yang berubah. Jadi apa yang saya sampaikan di sini valid untuk hari ini, mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ada beberapa yang penyesuaian sesuai dengan penemuan-penemuan berikutnya. Begitu juga dengan mutasi dari SARS-CoV-2 ini ya. Harapan kita kalau kita tahu, mengenal bagaimana mutasinya untuk menentukan obat dan menciptakan vaksinnya, akan lebih mudah dibandingkan kalau mutasinya kita nggak kenali, tidak kita ketahui polanya, akan menjadi lebih menantang dan lebih rumit untuk menemukan vaksin dan obatnya. Sementara SARS-CoV-2 ini, sering sekali saya tekankan di acara-acara online kita ketika PSBB, dan juga di website saya, di blog dan artikel yang saya tulis, setiap virus itu bermutasi dan merupakan bagian dari siklus hidup virusnya. Dan sebagian besar perubahan genetis dalam mutasi virus itu bukan hal yang signifikan terhadap virusnya. Tapi virus RNA seperti flu ya, dan campak, dia lebih sering bermutasi dibandingkan virus DNA seperti herpes, cacar air, dan HPV. Jadi herpes, cacar air, dan HPV ini virus DNA. SARS-CoV-2 adalah virus RNA. Saya nggak usah menjelaskan detail RNA sama DNA, saya hanya mau mengelompokkan, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang ikut di sini, bahwa virus RNA dengan virus DNA, dalam konteks kita membuat vaksinnya, mempunyai kerumitan yang berbeda. Begitu, karena virus RNA tadi yang rajin bermutasi. Jadi, sekali lagi, sudah hampir dia bermutasi dan sudah bermutasi. Sebelum saya lebih jauh kepada mutasi SARS-CoV-2-nya, saya ingin sedikit
memberikan gambaran sifat mutasi sebuah virus. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya virus kalau mutasi membuat virus barunya lebih lemah dari pendahulunya. Tapi ada kemungkinan kecil, Bapak Ibu, tetap generasi barunya ini menjadi lebih agresif dan lebih mematikan. Dan ini terjadi kepada SARS-CoV-2. Tapi tetap kesimpulannya belum konkret, Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, per tanggal 21 Mei 2020 ini, bahkan ada penelitian yang menyimpulkannya berbeda. Satu penelitian bilang, ini virusnya bisa lebih kacau, lebih parah dari sekarang gitu ya. Sementara penelitian yang lain mengatakan si virus dari SARS-CoV-2 ini sama seperti virus RNA yang jinak tanda kutip. Mutasinya tidak bahaya dan kita akan lebih cepat menemukan vaksin yang efektif gitu ya. Jadi bahkan peneliti di dunia pun Bapak Ibu sampai saat ini sudah terpecah dua antara yang satu mengatakan mutasi dari SARS-CoV-2 ini berbahaya, lebih berbahaya daripada pendahulunya, tapi sebagian mengatakan mutasinya tidak bahaya daripada pendahulunya sebelum dia bermutasi. Nah sekarang mutasi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini merupakan mutasi yang lambat atau yang cepat? Nah, itu pertanyaannya. Karena itu juga berbeda, Bapak Ibu. Yang bermutasi lambat biasanya varian barunya nggak terlalu berbeda jauh dengan pendahulunya. Jadi patognomonis penyakitnya pun tidak berbeda jauh. Sementara virus yang bermutasi cepat, varian barunya akan jauh berbeda dan patognomonis atau jenis penyakitnya pun akan jadi berbeda. Jauh berbeda dari pendahulunya. SARS-CoV-2 kira-kira yang mana nih? Yang lambat apa yang cepat? Mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti di WA Group, yang rajin ikut seminar di sini seperti Ibu Kartini Batubara ini termasuk yang rajin ikut nih acara saya ya. Selamat sore Bu. Mungkin Ibu sudah tahu ya, kalau seandainya virus SARS-CoV-2 ini ternyata sudah bermutasi dan mutasinya mutasi lambat. Tapi sekali lagi, peneliti berbeda, ada yang bilang mutasinya mutasi cepat. Yang mengatakan dia bermutasi lebih cepat, itu peneliti yang ada di Los Alamos, Amerika Serikat, yang mengatakan dia menjadi bentuk baru yang lebih menular. Sementara yang mengatakan dia menjadi bentuk yang tidak begitu menular, ini dilakukan oleh Dr. John Rose di Department of Pathology Yale Medicine Amerika Serikat juga, sehingga dia lebih pede atau lebih optimis bahwa kita akan menjumpai atau menemukan vaksinnya lebih cepat dan lebih efektif. Efek mutasi dari SARS-CoV-2 ini kita bisa lihat Bapak Ibu. Sampai tadi pagi saya cek, mungkin ada beberapa dokter yang ikut di sini. Tadi saya lihat ada Dokter Irma ya, teman saya, bisa mengkonfirm nanti. Yang saya lihat hari tadi pagi jam 11 siang ya, kebetulan sama jam 11 siang saya lihatnya, itu sudah 11 strain SARS-CoV-2 yang tercatat di nextstrain.org. Sudah 11 ya. Berita baiknya Bapak Ibu, ada berita baiknya tetap ya, kita harus ada selalu berita baiknya. Berita baiknya, strain baru yang lebih dominan yang diidentifikasi sepertinya tidak infeksius pada laboratorium. Jadi pada level laboratorium dicek ternyata hasil mutasi dari SARS-CoV-2 ini di laboratorium ya, di level laboratorium itu tidak begitu dominan. Tapi sama nggak ya sama manusia? Nah ini jadi pertanyaan juga kan sekarang. Dan hal ini masih terus sedang diteliti. Berita baiknya dari follow-up penelitian tersebut, variasi dari virus yang baru masih menginfeksi dan masih menyebabkan penyakit yang mirip dengan varian sebelumnya. Jadi masih menyebabkan masalah di paru-paru, masih menyebabkan gangguan pernafasan yang tidak berbeda dari hal yang terjadi di Wuhan, kemudian berkembang Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia, Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penelitian masih terus, Bu. Apalagi yang diteliti dari penelitian? Kita pengen tahu, seandainya virus ini menginfeksi ulang, apakah orang yang pernah kena sebelumnya akan jadi sakit lagi? Ini sudah terjawab mungkin ya di beberapa kasus di Indonesia, bahkan Menteri Perhubungan Pak Budi Karya
sudah dikatakan sembuh, kemudian sakit lagi. Berarti beberapa bukti menunjukkan bahwa orang yang sudah sakit bisa terinfeksi ulang. Apakah dia diinfeksi ulang oleh hal yang sama, virus yang sama, atau diinfeksi ulang oleh virus hasil mutasi? Ini pun masih terus diteliti. Seandainya diinfeksi oleh virus yang benar sama, berarti terbukti kekebalan tidak terjadi. Tapi kalau seandainya dia yang menginfeksi adalah virus varian yang berbeda sama yang dia kena sebelumnya, berarti kekebalan tidak memberikan perlindungan terhadap hasil mutasi. Kalau begitu, yang seperti pernyataan yang kedua, akankah orang harus 11 kali kena sebelum dia benar-benar kebal? Itu kalau virusnya berhenti bermutasi saat ini. Kalau dia terus bermutasi, berarti akan harus kena berapa kali kita di dunia baru yakin tidak akan sakit. Pertanyaan lebih jauhnya, apakah kekebalan itu bertahan lama? Nah, nanti kita sampai ke sana. Sekarang saya ingin mengundang Bapak Ibu, kalau seandainya sudah ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Sudah ada belum, Mbak Lala? Sudah ada nih Pak, dari Ibu Sri Nurhayati. Kita bacakan saja biar memancing penasaran yang lain nih, Mbak Lala. Nah, iya dok, kata Bu Sri Nurhayati. Katanya ada 3 mutasi virus COVID, apa aja itu dok? Kalau di Indonesia, apa bedanya sama virus corona di Italia dok? Iya, saya akan jelaskan ke sana jenis bedanya, tapi mutasinya bukan 3 Ibu, ternyata sudah 11 sekarang ya, sudah 11 jenis strain. Ada mutasinya yang besar, ada mutasinya yang kecil, tapi pas dilihat di nextstrain.org itu ada 11 jenis. Sayangnya, kita nggak tahu yang mana yang menginfeksi Indonesia. Karena masalahnya kita hanya bisa tahu kalau kita lakukan sequencing setelah pemeriksaan swab. Jadi sampel swab diambil, masukkan ke PCR, setelah kita tahu positif atau negatifnya, kita lanjutkan ke step kedua, sequencing namanya. Dulu di awal-awal, di akhir Februari, awal Maret, sequencing dilakukan. Tapi karena hasilnya jadi 1 minggu, jadi sangat lama, akhirnya diputuskan tidak di sequencing, biar hasil pemeriksaan bisa langsung direport kembali ke rumah sakit. Tapi walaupun pernah di sequencing, hasil sequencing ini tidak diinput ke nextstrain.org. Jadi kita nggak pernah tahu strain virus di Indonesia yang mana. Ini amat disayangkan sekali memang. Datanya ada, mungkin di Kementerian Kesehatan. Belakangan nanti dipublish dalam bentuk penelitian dan bentuk publish ilmiah lainnya. Tapi saat ini kita sudah mengetahui di Indonesia belum ada. Oh ya, ini ada Dokter Irma langsung bilang sama saya sudah 19 sekarang katanya. Terima kasih Dokter Irma. Berarti saya lihat itu seri nextstrain.org minggu lalu mungkin ya. Iya, berarti sampai sekarang Ibu yang bertanya sudah 19 Bu strainnya. Bukan nakut-nakutin ya. Tadi kan saya bilang belum tentu strain yang baru lebih kuat, belum tentu lebih lemah. Kita masih meneliti. Nah, sekali lagi di Indonesia kita nggak tahu. Tapi dari pola penyebarannya, nanti saya jelaskan, kita bisa menduga Indonesia yang mana. Jadi apakah sama-sama Italia, apakah sama-sama Amerika, apakah sama-sama Singapura, dan lainnya, kita sampai ke sana nanti. Dan kata Dokter Irma ini sekarang sedang ada penelitian genom di Indonesia untuk melihat strain mana yang ada di Indonesia. Tuh, betul kan? Nah, jadi teman-teman saya di kedokteran sudah confirm, hasilnya belum dilaporkan. Setelah genome project dari virus ini nanti dilaporkan, kita akan lebih tahu. Tapi dari pola kita bisa mengetahuinya. Begitu. Ada pertanyaan lagi tadi mungkin? Iya, Mbak Lala? Ada nih dok. Dari Bapak atau Ibu Nahri. Izin bertanya dok, saya mendengar jika virus COVID-19 ini bermutasi. Betul. Apakah yang menyebabkan mutasi virus ini dengar-dengar juga beda antara di Cina, Italia, dan mungkin Indonesia? Jika membuat vaksin, apakah vaksinnya itu mumpuni untuk semua jenis virus yang bermutasi? Kemudian, menurut sepengetahuan dokter, sebelum ada vaksin, adakah obat COVID selain metode meningkatkan imunitas? Dan jika sudah kebal, apakah tidak akan terkena lagi kemudian hari? Semua jawabannya ada di pemaparan saya selanjutnya. Iya. Oh, oke. Jadi silakan diikuti ya, biar nanti nggak terulang pemaparannya. Tapi yang jelas, yang ada di Indonesia sedikit berbeda sama yang ada di Cina, sedikit berbeda sama yang ada di Eropa, sama di Amerika, karena
Dia sampai di sana bermutasi di sana, sampai di sini dia bermutasi di sini. Tapi dengan adanya kasus di Indonesia yang sudah sembuh kemudian sakit lagi, minimal sudah ada 2 ya. Minimal sudah ada 2. Kecuali kalau dikatakan sembuh, kemudian sakit lagi, minimal 3. Tapi sampai saat ini baru ada laporan yang sakit sekali, sakit lagi. Dikatakan sembuh, sakit lagi. Jadi minimal baru ada 2. Jadi yang mananya kita tunggu genome sequencing project yang dilakukan sama penelitian-penelitian di Indonesia. Sementara saya teruskan dulu ya Mbak Lala ya, sambil menampung pertanyaan lagi. Oke Bapak Ibu, silakan disimak lagi slide-nya. Mungkin supaya slide-nya kelihatan semua, yang video di sebelah kanan Bapak Ibu bisa di-minimize di masing-masing perangkat ya. Oke, sekarang pola mutasi terhadap vaksin. Menjawab pertanyaan, tadi siapa Mbak Lala yang bertanya? Mbak Lala dari Bapak atau Ibu Nahri, Pak? Bapak Nahri ya, Bapak Ibu Nahri. Ya, ini menjawab pertanyaannya sambil jalan ya. Jadi pola mutasi terhadap vaksinnya nih. Jadi bila virus bermutasi lambat, bisa dipastikan tidak akan mempengaruhi efektivitas dari vaksinnya, begitu Bu. Tapi kalau virus bermutasi cepat, efektivitas vaksinnya kita ragukan. Sementara sistem imunitas manusia, walaupun dia bermutasi, asal mutasinya nggak terjauh berbeda, biasanya masih bisa mengenali tuh. Biasanya kita masih bisa mengenali, oh ini nggak begitu banyak mutasinya, kata tubuh kita ya. Kemudian tubuh kita bilang, oh kalau begitu ini bisa kita kenalin sebagai virus yang sama nih. Jadi infeksi berikutnya, yang bersangkutan tidak harus sakit, begitu. Tapi arah pengembangan vaksin, kita pengennya itu selalu mencari strain yang paling awal. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah patient zero ya, atau orang pertama yang kena. Inilah target dicari. Ini siapa sih yang pertama kali kena? Makanya repot-repot peneliti di seluruh dunia sampai terjadi perdebatan antara Trump sama Xi Jinping ya di Cina sama Amerika, saling menuduh patient zero-nya siapa. Buat apa kita mencari patient zero? Gini, vaksin yang kita buat dari sumber informasi patient zero ini akan memberikan kekebalan yang lebih lengkap karena virus paling awal tadi atributnya lebih lengkap, paling lengkap. Memberikan informasi paling lengkap juga bagi sistem imunitas untuk menciptakan kekebalan. Jadi kalau si vaksin tersebut didapat dari patient zero, artinya vaksin yang paling awal sebelum dia banyak mutasi, belum cabang-cabang mutasi yang di bawahnya lagi, kita atributnya paling lengkap, sehingga kalaupun didapat vaksinnya, kita bisa mendapatkan vaksin dari virus yang atributnya lengkap, sehingga apabila ada mutasi-mutasi kecil, orang yang divaksin dengan vaksin tersebut masih bisa daya tahan tubuhnya mengenali. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Dibandingkan kita anggap ini pasien zero-nya, ternyata salah, ada pasien zero lagi yang di atasnya. Vaksin dikembangkan dari yang ini. Ketika mutasi terjadi dari cabang yang atasnya, besar kemungkinan vaksin yang diberikan tidak akan melindungi yang itu. Makanya keberhasilan dari vaksinasi pun tidak bisa kita tetapkan sekarang. Nanti kita sampai ke sana, berapa penelitian yang sedang berjalan, apa harapan kita. Tapi, walaupun nanti vaksin ada, ini saya kasih bocoran dulu, bukan berarti kita langsung bernafas lega. Karena kita harus melihat dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau beberapa tahun ke depan. Begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian, bagaimana sih sistem imunitas kita terhadap vaksinnya? Nah ini. Sebenarnya ya tubuh kita itu udah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sistem imunitas kita itu sangat bagus sekali. Tapi khusus virus yang bermutasi cepat dan tidak berpola, ini sistem pertahanan tubuh kita keteteran, kewalahan. Sehingga dia akan mempunyai ingatan dalam jangka waktu yang nggak lama. Lupa lagi dia. Memorinya hilang lagi. Saya nggak akan bicara struktur biokimia ya. Karena peserta ini non-medis. Anggaplah itu sebagai memori ya. Sama seperti seorang wanita yang gonta-ganti kekasih dalam waktu sebentar-sebentar ya. Sebentar ganti, sebentar ganti, sebentar ganti. Maka memorinya lupa sama yang dulu-dulu. Tapi kalau seandainya mutasinya lambat, memori ini juga bertahan lebih baik Bapak Ibu. Jadi tubuh kita memberikan respon imunitas yang baik terhadap virus RNA. Bisa. Contohnya campak.
Nah, campak itu virus RNA loh. Jadi kalau ada yang bilang di internet ya, termasuk ilmuwan besar juga, yang mengatakan belum ada belum ada vaksin dari virus RNA, salah. Measles, rubella, MMR, campak itu virus RNA, sudah ada vaksinnya. Dan virus campak ini, vaksin campak ini usianya sudah 45 tahun loh. Dan kita masih pakai sampai sekarang. Masih efektif. Walaupun sudah 45 tahun. Artinya apa? Artinya, seandainya SARS-CoV-2, penyebab COVID-19 mirip virus campak, vaksin yang kita dapatkan di tahun ini, akhir tahun nanti, insya Allah ya, itu bertahan puluhan tahun. Baru kita bisa bernafas lega. Tapi apa jadinya kalau seandainya dia tidak seperti virus campak? Apa jadinya kalau seandainya dia seperti virus RNA yang lain? Maka kita harus setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali mencari vaksin baru dan menyuntikkannya kembali. Hanya waktu dan Tuhan yang dapat memastikan bagaimana polanya untuk COVID-19 ini. Tuh, Bapak Ibu, bahkan sampai sekarang pun ilmu kedokteran secanggih ini, untuk menghadapi COVID-19, kita masih bisa belum memastikan ya. Saya berani bilang hanya waktu dan Tuhan yang dapat memastikan bagaimana polanya. Jadi kalau ada yang sudah bilang akan begini, akan begitu, semuanya berdasarkan asumsi dan statistik, bukan kepastian. Jadi sekali lagi bukan kepastian. Tapi biasanya kalau yang menyampaikannya ilmuwan, kita buat sedemikian rupa asumsi dan kepastian itu berdasarkan data-data empiris yang sangat kuat, sehingga hipotesisnya bisa kita terima. Walaupun suatu saat nanti boleh jadi H0-nya kembali ditolak, hipotesisnya ditolak ya. Jadi tidak ada kepastian nih. Berapa lama kekebalan bisa bertahan nih, menjawab pertanyaan yang tadi juga ya, di tubuh kita. Bahkan terhadap suatu infeksi pun tubuh kita memberikan gambaran atau respon yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Apalagi terhadap penyakit yang baru, kita belum bisa memastikan. Jadi ketika infeksi masuk ke dalam tubuh, kemudian infeksinya hilang, atau antibodinya berhasil membunuh si virusnya, begitu ya. Berarti orang tersebut mempunyai antibodi atau kekebalan. Nah, pada SARS yang pertama, tahun 2002 sampai 2003, 2004 ya, ternyata orang yang sudah sakit, kemudian sembuh, mempunyai antibodi, pas diperiksa ada yang 2 tahun hilang, ada yang 3 tahun hilang. Jadi mereka yang sudah kena SARS waktu itu, kalau seandainya terjadi kejadian luar biasa yang baru, karena virus SARS yang dulu, mereka akan bisa sakit lagi, karena sudah dipastikan, antibodinya hanya bertahan 2-3 tahun saja. Di tahun ketiga, ada yang menurun sama sekali, bahkan ada yang sampai hilang. 0 antibodinya. Nah, saya katakan tadi, SARS-CoV-2 merupakan virus yang mirip sekali dengan SARS yang pertama. Virus SARS-CoV yang pertama. Jadi ada kekhawatiran nih di kita, Bapak Ibu. Kalau yang akan terjadi terhadap kekebalan, itu mirip sama SARS waktu tahun 2002-2003. Artinya, mungkin kekebalan hanya bisa bertahan 2-3 tahun saja. Tapi sekali lagi, hanya waktu dan Tuhan yang bisa memastikan. Karena ini semuanya berdasarkan data empiris dan perkiraan kita. Oke, saya rasa pertanyaan semakin banyak. Jadi kalau ada yang mau bertanya lagi, Mbak Lala silahkan. Apa makin bingung ya apa yang saya jelasin ya? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Saya mau nanya nih dok. Boleh, Mbak Lala silahkan. Mancing yang lain. Seperti biasanya kan dok, kayak vaksin campak, kita kan divaksin sebelum terkena campak ya dok, supaya tidak terkena campak. Kemudian kalau COVID ini bagaimana ya dok? Kalau apakah saat amit-amit ya dok, misalnya saat kita sudah positif itu boleh disuntikan sama vaksinnya, atau sebelum kita terkena COVID itu bisa disuntikan, atau setelah kita sudah positif kemudian sembuh kemudian bisa disuntikan, jadi atau bagaimana ya dok sistemnya, apakah sama? Iya. Terima kasih Mbak Lala, pertanyaannya bagus sekali dan tidak ada di slide saya nih Mbak, jadi bagus pertanyaannya. Saya lupa masukin. Gini Bapak Ibu, jadi as far as vaccination is concerned, kalau kita bicara vaksinasi, lebih baik
banyak, lebih baik berlebih daripada kurang atau lupa suntik. Makanya pas ada penetesan polio buat bayi, ada yang suka nanya sama saya tuh pasien, dok anak saya kok selalu setiap ada polio ditetesin sih, apa nggak bahaya tuh? Enggak, karena kita pengen menciptakan kekebalan komunitas tadi. Jadi jangan ada sampai yang lolos. Jadi semua bayi walaupun sudah ditetes, kita tetes lagi. Begitu juga Bapak Ibu kalau seandainya lupa, si kecil udah divaksin hepatitis B belum ya? Atau hepatitis A belum ya? Kalau dananya ada, vaksinnya ada, lebih baik disuntik ulang. Menjawab pertanyaan Mbak Lala tadi, berarti kalau seandainya memang harus disuntik nggak apa-apa. Apalagi kita kan tidak memeriksa seluruh populasi nih Mbak Lala. Kita nggak tahu siapa OTG, siapa benar orang yang belum kena, siapa orang yang sudah sakit. Jadi kalau seandainya nanti ada vaksinasi massal, saya sangat menyarankan ikut aja semua. Semoga benar-benar diberikan gratis ya sama pemerintah. Karena ini harganya akan sangat mahal sekali. Mungkin bertahap Mbak Lala. Saya curiganya sih akan bertahap. Pasti yang pertama divaksin kelompok yang resiko tinggi dulu. Jadi orang yang kemungkinan kontak besar sama para penderita ya. Jadi tenaga medis atau orang-orang yang beresiko tinggi yang punya komorbid, penyakit-penyakit penyerta, berarti manula, yang punya hipertensi, yang punya kencing manis, yang punya penyakit-penyakit paru, itu yang duluan. Nanti mungkin tahap kedua, keluarga dari orang beresiko tinggi. Jadi keluarga dokternya gitu ya. Baru yang ketiga nanti tempat atau lokasi suatu daerah yang saat pandemi korbannya banyak. Jadi Jakarta, Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya begitu. Baru nanti akhirnya ke daerah-daerah Indonesia yang kasusnya rendah. Bukan mendiskriminasikan, tapi kita mencoba suatu pola penyuntikan vaksin agar keberhasilan penciptaan dari kekebalan komunitas lebih cepat terjadi. Gitu Mbak Lala. Makasih, bagus Mbak Lala pertanyaannya. Makasih juga Dokter Indra. Ini Dok, udah ada pertanyaan nih Dok di chat. Silakan, langsung kita sambar aja. Biar dari asik. Bu Helen Sudarta. Iya, selamat sore Bu Helen. Saya pernah membaca Dok, di mana tertulis bahwa sejak dahulu di dunia belum pernah ada obat untuk penyakit flu. Apakah benar seperti itu Dok? Iya, kalau yang Ibu tanyakan obat penyakit flu untuk membunuh virusnya, bahkan sampai sekarang belum ada, Bu. Jadi yang nanti kita bahas sedikit ya tentang antiviral atau obat untuk flu, itu bukan untuk membunuh virusnya, tapi obat untuk menahan supaya virus tidak bereplikasi. Jadi tubuh punya kesempatan lebih besar untuk melawan virusnya karena jumlahnya nggak nambah, gitu. HIV, flu, ya, hepatitis B, apalagi yang bahaya di Afrika ya, Ebola, itu nggak ada virusnya, nggak ada obatnya. Jadi obatnya itu benar hanya untuk menahan replikasi virusnya atau merusak kemampuan virus untuk membelah diri, gitu. Begitu juga dengan COVID-19, Bu. Jadi sampai kapanpun obatnya nggak ada, tapi kita berharap ada beberapa jenis anti-flu yang bisa menahan replikasi atau perkembangbiakan dari virus penyebab COVID-19. Gitu jawabannya. Iya. Oke Pak, oke Dok, sorry. Panggil Ada Pak, pertanyaan nggak apa-apa Mbak Lala, jangan panggil Bu. Ada pertanyaan lanjutan nih Dok dari Bu Helen. Katanya artinya penyakit flu akan selalu ada dan berulang di tubuh kita ya Dok? Iya, masalahnya bukan karena obatnya, Bu Helen. Penyakit flu akan selalu terjadi, bukan selalu ada di tubuh kita, tapi kita selalu bisa punya kemungkinan besar untuk terinfeksi, mungkin itu ya, lebih tepatnya. Tapi bukan karena si tubuh kita tidak mampu untuk melawan virusnya. Kalau seandainya Anda flu nih, ya, terus Anda merasa Anda kuat karena teman-teman satu kantor atau satu sekolah saat mereka flu, Anda nggak jadi flu lagi. Karena Anda sudah pernah kena terhadap virus yang jenisnya sama. Bukan berarti Anda kuat kebal kayak Superman. Tapi ketika Anda belum kena terhadap satu jenis virus flu yang bermutasi, kekebalan tubuh Anda belum kenalin tuh virus yang baru. Kena lagi. Jangan nyalahin, daya tahan tubuh saya rendah banget nih. Gampang sakit, sebentar-bentar sakit, sebentar-sebentar sakit.
bukan karena Anda daya tahan tubuhnya yang lemah, tapi daya tahan tubuh Anda harus belajar lagi terhadap infeksi yang baru. Perbedaan antara daya tahan tubuh kuat dan lemah, yang kuat sakitnya sebentar. Yang kuat sakitnya ringan atau malah dia nggak sakit sama sekali. Sementara yang daya tahan tubuhnya lemah, sakitnya jadi lama, gejalanya jadi berat. Itu aja bedanya. Tapi Anda kena lagi. Karena virus flu virus yang rajin bermutasi, kita kemungkinan besar akan selalu kena flu setiap tahun. Karena kita nggak tahu. Orang yang flu itu nggak ngomong, saya virusnya A, B, C, D, E. Enggak. Gejala sama. Kalau dia bersin di muka kita, kemudian kita sudah pernah kena flu yang sama, ini saya ngomong bukan COVID-19 ya. Ini sebelum masa kita pakai masker. Gimana pun saya nggak akan sakit. Sebaliknya, kalau dia bersinnya jauh dari kita, tapi kita belum pernah sakit, ada satu aja virusnya yang masuk, boleh jadi kita ada gejala yang sakit. Keluar gejala berupa penyakit. Begitu jawabannya. Iya. Lanjut, Mbak. Ini rame nih pertanyaannya. Masih ada pertanyaan lanjutan, Dok, dari Ibu Helen. Silakan aja, nggak apa-apa. Untuk obat-obatan tradisional yang pernah disebutkan bahwa dapat digunakan untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit COVID-19, itu bagaimana ya, Dok? Ya, jadi sekali lagi bukan menyembuhkan ya, Bu ya. Jangankan obat tradisional. Obat yang diteliti sama peneliti kedokteran modern dengan alat canggih pun belum menemukan obat antivirus ya. Tapi beberapa jenis obat dan juga obat tradisional bisa menjaga daya tahan tubuh kita jadi optimal. Nah, begitu juga dengan obat-obat tradisional. Termasuk di situ temulawak, jahe, kunyit, habatus sauda, madu. Kemudian ada lagi vitamin D yang dari alam, baik yang dari suplemen. Itu membuat daya tahan tubuh Bapak Ibu ada pada posisi optimalnya. Sehingga kalau ada virus COVID-19 masuk, tidak harus jadi sakit. Nah, gitu. Atau kalaupun sakit, sakitnya ringan aja. Nggak harus sampai ke rumah sakit. Bisa isolasi mandiri di rumah. Atau mungkin nggak sempat sadar bahwa itu COVID-19. Gitu jawabannya. Jadi silahkan pakai obat tradisional. Kita dokter tidak pernah menghalangi. Karena toh selama tidak berbentrokan sama obat yang Anda minum dari dokter, aman-aman saja. Asal tetap catatannya, tidak boleh berlebihan. Baca aturan pakainya. Apalagi yang sifatnya rebus-rebusan. Konsentrasi Anda rebus siang sama rebus malam udah berbeda. Jadi tanya sama ahlinya. Itu doang yang bisa saya sampaikan untuk obat tradisional supaya nggak salah minumnya. Lanjut Mbak Lala dari Bapak Beslingga ya. Mungkin dari atas dulu ya, Dok. Dari atas ada dulu. Parian. Oh ya, sorry. Silakan. Dari Parian, Dok. Menurut ilmu kedokteran, minimal berapa tahun dari vaksin dibuat sampai bisa dimasukkan ke tubuh manusia? Karena saya dengar ada yang takut vaksin. Berapa tahun vaksin dibuat sampai bisa disuntikan ke orang gitu ya? Kalau normalnya 2 tahun, Pak Rian. Karena kita harus ada 3 lapis uji klinis. Tapi untuk COVID-19, kita bypass hanya sekali uji klinis saja, langsung kita suntikan. Setelah uji klinis yang pertama itu untuk melihat keamanan ya, selama diyakini aman. Nah, uji klinisnya barengan nanti sama langsung penyuntikan massal. Baru kemudian kita modifikasi setelah itu. Jadi harapan kita dalam hitungan, karena ini sudah dimulai dari April dan Mei, nanti saya sampai ke sana ya. Jadi dalam hitungan kurang dari setahun, vaksin sudah ada, tapi sekali lagi bertahap penyuntikannya mungkin pada negara-negara yang dengan kasus tertinggi dulu seperti Amerika dan negara Eropa. Bagaimana dengan yang takut vaksin? Kita sih dari kedokteran tidak pernah memaksa. Bahkan obat biasa pun, contoh ada orang hipertensi, menolak untuk minum obat. Saya sebagai dokter tidak bisa maksa. Begitu juga nanti kalau ada yang orang tidak mau divaksin, ya nggak apa-apa, silahkan saja. Tidak akan kita bisa paksa. Tapi sebagai influencer dan sebagai dokter yang bergerak di bidang promotif dan preventif, saya menekankan sekali lagi nih, terutama sama yang hadir di sini. Ikuti vaksin. Dapatkan vaksin. Seandainya sekalipun harus bayar. Ya. Harganya priceless dibandingkan kalau seandainya Anda harus sakit atau menulari kepada orang tua, keluarga Anda, bapak, ibu, kakek, nenek, kemudian mereka sampai meninggal. Priceless.
Tapi kita berdoa, semoga dikasih gratis sama pemerintah ya. Begitu, Mbak Lala. Lanjut. Ya dok, ada pertanyaan dari Pak Agus Kurnia. Sore dok, jika hasil rapid test COVID-nya reaktif, apakah itu artinya orang tersebut telah mempunyai antibodi yang bisa menahan COVID? Ya, ini agak sedikit jauh dari bahasan kita, tapi ada singgungan sedikit, saya jelaskan sedikit ya. Jadi pemeriksaan rapid itu ada dua yang kita periksa. Yang pertama imunoglobulin M, yang kedua imunoglobulin G. Kalau saya jelaskan panjang lebar, terlalu lama, tapi saya biasa menyimpulkan penjelasannya seperti ini. IgM, kita singkat ya, IgM, adalah antibodi yang nongol duluan di tubuh kita, yang biasanya kita tandai sebagai bukti bahwa infeksi sedang berlangsung. Biasanya dalam waktu tidak lama, maksimal 3 bulan dia turun. Tapi IgG kemudian naik. Nah, IgG ini akan bertahan bisa selama-lamanya, bisa 2 tahun, 3 tahun, gimana tergantung dari jenis virus dan kekebalan tubuh yang diciptakan oleh infeksinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi kalau IgM-nya negatif, asumsinya infeksinya masih terjadi. Setelah dia turun, IgM sudah negatif, tadi IgM positif ya, sorry, kalau IgM-nya positif. Nah, asumsinya kalau IgM-nya sudah negatif, IgG-nya yang positif, berarti infeksinya sudah berlangsung nih, sudah lewat. Dan dia sudah mulai menciptakan kekebalan. Begitu. Tapi kalau dua-duanya masih positif, berarti kekebalan sudah mulai tercipta, tapi infeksinya masih kemungkinan berlangsung. Sebaliknya, kalau dua-duanya negatif, kita katakan tidak reaktif, berarti belum terdapat paparan. Artinya, kalau negatif, bisa lebih kuat kemungkinan kita bilang orang tersebut belum terpapar. Tapi seandainya positif, masih banyak kesimpulan-kesimpulan yang harus ditarik, bahkan ada satu yang tidak pernah kita tahu. Seandainya dia sudah kebal pun, IgG-nya positif gitu ya, apakah dia masih berpotensi menulari? Belum ada yang bisa jawab ini, Mbak Lala. Pak Agus Kurnia. Jadi tetap orang yang IgG-nya positif, alias mungkin dia sudah kebal dan dia OTG ya, tanpa gejala, kita minta untuk mengisolasi diri 2 minggu. Karena kan penularannya 2 minggu ya. Harapan kita, kalau benar yang reaktif tersebut masih bisa menulari, setidaknya dia di rumah. Gitu. Jadi jangan, hore, saya IgG positif, udah kebal nih, dan saya OTG nggak sakit, langsung main ke mall, gitu ya, beli baju lebaran. Positif deh orang-orang karena ditularin sama Anda. Kayak kemarin ada berita di Jakarta ya, ramai ke mall, baru kaget setelah kasirnya positif. Baru semuanya ketakutan. Loh, penyesalan memang datang belakangan. Yang duluan itu uang muka ya. Iya. Lanjut, Mbak Lala. Ya, oke, dok. Ada pertanyaan dari Pak Beslingga, Bapak Beslingga. Penyakit demam berdarah juga disebabkan oleh virus ya, dok. Betul. Apakah kurang lebih seperti flu ini untuk kekebalan kita terhadap DBD? Saat ini di Indonesia pun juga musim DBD. Iya. Vaksin DBD dimulai dibuat tahun 94 awalnya ya, sejak saya mulai kuliah loh itu. 97 dikonsentrasikan, kemudian selesai sekitar tahun 2002 kalau nggak salah, dan sekarang sudah bisa Anda dapatkan. Tapi vaksin demam berdarah setelah diuji 8 tahun, hanya sangat efektif diberikan kepada anak usia 9-16 tahun. Bagi anak di bawah 9 tahun dan bagi orang dewasa di atas 16 tahun, efektivitasnya rendah. Ada efektivitasnya ada, tapi melindunginya kalau disuntikannya antara 9-16. Jadi kalau Anda punya anak antara 9-16, tanya ke dokter, bilang saya mau vaksin demam berdarah. Bisa sekarang. Disuntiknya 2 atau 3 kali, tanya sama dokter Anda, syarat dan ketentuannya. Tapi nggak dikasih gratis sama pemerintah ya. Bayar, beli sendiri. Jadi, betul, dia kena virus dan sudah didapatkan. Nah, dari yang kita temukan waktu tahun 2002 tersebut, sampai sekarang vaksinnya sudah ada di Indonesia, mereknya Dengvaxia ya, mutasinya tidak besar, karena demam berdarah virus DNA. Jadi, kita berharap vaksin ini akan bertahan seumur hidup, hanya sekarang yang diteliti, menciptakan vaksin untuk orang dewasa. Itu, yang sedang jalan penelitiannya. Lanjut. Ya dok, ada pertanyaan dari Pak Petrus Wijaya. Iya. Menurut pengamatan saya, virus tidak pernah ada untuk membunuh virus.
Obat maksudnya kali ya? Ya mungkin dok, vaksin mungkin ya dok atau. Betul. Tetapi untuk menghentikan mutasi atau perkembangan virus, apa Iya, ini benar? obat. Betul. Jadi obat hanya menahan perkembangan dan replikasi, bukan mutasi Pak. Replikasi. Kalau mutasi itu alami. Terus? Yang ada obat untuk bakteri. Tepat sekali, antibiotik. Biasanya obat hanya untuk mengatasi inflamasi ataupun akibat dari virus tersebut. Apa benar? Benar sekali Bapak. Ya, hanya sedikit koreksi ya. Jadi obat untuk menghentikan perkembangan atau replikasi, bukan menghentikan mutasi. Kalau mutasi dia alamiah. Terus bakteri itu kita pakai antibiotik, dan bagi pasien yang COVID-19 kita berikan obat, nanti kita bahas di ujung. Tapi inflamasinya kita atasi dengan obat-obat antiinflamasi. Betul sekali. Baik, kita kembali ke laptop dulu sebentar ya. Oke, nah, nanti yang pertanyaan kita susul lagi. Saya mau share yang berikutnya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampai ke virus genetic footprint sekarang ya. Nah, ini virus genetic footprint. Sekarang, bagaimana sih caranya para peneliti di dunia menemukan virus ini sampai bisa mempinpoint ini namanya atau nomornya nomor sekian, sampai Dokter Irma bilang tadi sudah 19 mutasinya. Ternyata teknologi informasi yang memudahkan ini semua terjadi. Sehingga pendeteksian mutasi SARS-CoV-2 ini bahkan kita susun virus genetic footprint-nya menjadi mudah. Caranya gini, ini 19 ya, tadi Dr. Irma sudah mengkoreksi. Jadi ada informasi di dalam DNA yang bisa kita dapati sehingga kita tahu kelakuan mutasi virusnya. Kita bisa tahu nih dari penyebarannya mana yang jahat, mana yang nggak begitu jahat hasil mutasinya. Bagaimana caranya? Gini, setiap hasil swab PCR tadi yang melakukan genomic sequencing, gitu ya, melihat genetic footprint dari virusnya, itu diinput di nextstrain.org. Jutaan hasil pemeriksaan di dunia diinput oleh satgas-satgas di setiap negara, kemudian diolah automatically, mathematically ya, secara otomatis, secara matematis, diolah di sana yang bisa diakses. Bapak Ibu bisa juga mengakses loh. Catat ya, nextstrain, nextstrain.org. Kemudian kita dapatkan gambar seperti ini nantinya Bapak Ibu. Ini Indonesia ya. Karena kita tidak memasukkan genomic sequencing ke dalam nextstrain.org, kita hanya bisa menduga Indonesia ini virusnya berasal dari mana. Gitu. Kalau dilihat dari warna, mungkin Bapak Ibu bisa menduga betul yang merah lebih parah dari yang kuning lebih parah dari yang hijau lebih parah daripada yang ungu dan biru. Ini di sini Wuhan awalnya. Artinya, pernah ada dari Wuhan sampai ke Amerika, dia bermutasi di sana, ternyata somehow mutasi di sana lebih parah. Sehingga korban paling banyak kita dapati sekarang di Amerika. Ini secara gampang ngelihat grafik ya. Kalau pengen ngelihat angkanya, silakan buka di nextstrain.org. Eropa nomor 2 parah. Indonesia, alhamdulillah kita kena yang awal-awal, yang sepertinya belum bermutasi yang menyebabkan penyakit yang sehebat di Eropa dan Amerika. Tapi sampai genome sequencing-nya bisa diinput di nextstrain, ini hanya based on teori dan asumsi statistik. Kita tunggu hasil yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Saya lanjut slide-nya. Nah, nanti kita akan dapat seperti ini nih footprint-nya. Dari patient zero-nya di sini, dia kemana aja nularnya, kemana aja, di negara mana saja, ini di Amerika nih ya, yang merah, Indonesia di mana. Nah, kita bisa tahu titik-titik ini adalah mewakili setiap negara, sehingga kita bisa tahu pola penyebaran virusnya, sehingga ketahuan, oh berarti kita kalau mau bikin vaksin, apalagi yang buat di Amerika, nggak bisa dari penyakit orang yang di sini, harus yang di sini, kalau bisa di sini, malah bisa yang di patient zero yang lebih awal, begitu. Nah, dari gambaran ini Bapak Ibu bisa melihat sedikit ya, jadi kita bisa tahu sumber penularannya, tahu negaranya, bahkan kita sampai tahu berapa pasang sih DNA-nya, ternyata ada 30.000 base pairs ya. Manusia 3 miliar ya, jadi ini kecil sekali untuk ukuran makhluk hidup. Dari 30.000 itu sekarang sudah 19 mutasinya, dan nextstrain ini sudah dipakai sebelumnya waktu zaman Ebola, zaman Zika, zaman West Nile ya. Cuman karena tidak hangat, nggak banyak yang mengetahuinya. Sementara untuk sekarang, jangankan Bapak Ibu ya, orang-orang awam pun yang ikut WA group bisa dapat gambar yang saya share tadi. Phylogenetic trees namanya, atau pohon filogenetiknya. Nah, begitulah akhirnya kita mengetahui dari phylogenetic tree tersebut,
bisa kita simpulkan bahwa virus ini bukan berasal dari laboratorium. Dari sepakati ini. Atau sengaja dibikin orang ya, ini hanya sekedar konspirasi teori saja. Masih dipercaya virus merupakan hasil evolusi alamiah dari host hewan sebelumnya, yaitu kelelawar, kemudian nular ke terenggiling, kemudian ke manusia. Terenggiling sebagai intermediate hostnya ya, karena genomiknya itu genomik SARS-CoV yang ada di kelelawar. Jadi kita masih percaya ini berasal dari satu kejadian tunggal, dari satu ekor hewan. Bagaimana cara penularannya masih harus diteliti, apakah termakan, apakah kontak, dan seterusnya, kepada pasien zero. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, karena tadi pertanyaan sudah banyak, saya lanjut dulu ya. Nah, jadi yang kita harapkan kekebalan komunitas dan vaksin yang terjadi sekarang. Kita mengharapkan terjadi kekebalan komunitas dan vaksin sejalan dengan berjalannya pandemi ini nih Bapak Ibu. Atau yang kita sebut sebagai herd immunity. Herd immunity ini atau kekebalan komunitas bahasa Indonesianya bisa didapatkan dengan dua cara. Bisa secara alami, dibiarkan orang terkena, kemudian orang itu akan kebal, asal ya kekebalan tubuh yang terbentuk masih bisa dimanfaatkan oleh tubuhnya kalau dia terkena infeksi dari hasil mutasi. Kalau tidak, kelar hidup kita. Berarti orang akan sakit lagi, dan seterusnya gitu ya. Akan ada COVID-20, nanti akan COVID-21, COVID-22, dan seterusnya. Atau dari hasil vaksinasi, ini yang kita harapkan akan lebih kuat. Karena kita harapkan didapatkan dari virus yang belum bermutasi sebelumnya. Begitu. Nah, jadi kita harapkan nanti seandainya pun terjadi mutasi-mutasi kecil, antibodi kita masih bisa mengenali infeksi yang hasil dari virus mutasi. Oh, jadi kekebalan alami nggak bisa terjadi tanpa vaksin dong? Bisa. Sekali lagi, ini semua masih terjadi. Kita masih belum tahu. Kalau seandainya yang sudah kena sampai bisa tanpa vaksin kebal terhadap semua jenis virusnya atau hanya beberapa jenis saja gitu ya. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi, hanya waktu dan Tuhan yang tahu ya. Nah ini nih pusat pengembangan vaksin Bapak Ibu. Sekarang ini ya sudah banyak nih yang membuat vaksinnya ya. Jadi kita berharap mutasi-mutasi yang terjadi nanti bisa kita hadapi. Sudah tercatat 120 proyek, udah banyak ternyata ya. Kalau Anda baru bilang, sudah vaksin mulai dibikin, sudah 120 kok yang nyoba. Terjadi dari kelompok peneliti dan juga perusahaan-perusahaan obat pembuat vaksin. Dananya dari mana sih? Bisa dari negara, terutama negara-negara adidaya ya. Bisa dari CEPI, atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Ini dananya biasanya dana dari filantropis, kayak Jack Ma, kemudian Bill Gates, kemudian yang punya Facebook, yang punya YouTube, nah gitu, yang punya Google, itu yang ngasih duitnya biasanya. Atau dana dari perusahaan farmasi ya, Jack Zuckerberg ya. Nah dari 4 penelitian dan 3 perusahaan farmasi yang sudah berhasil, artinya sudah dibikin vaksinnya dan sekarang sedang uji klinis, ini dia. Nomor 1 Moderna namanya. Ini di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Mereka membuat vaksin dari mRNA si virusnya, messenger RNA si virusnya. Sudah mulai diuji pada 45 orang berusia 18-55 tahun, disuntik 2 kali jarak 3 bulan. Jadi sekarang baru suntik yang pertamanya aja. Ada Inovio namanya. Ini dia sudah mulai dengan mengembangkan vaksin buat MERS. Langsung diujikan pada awal April malah ya. Pada 40 orang ya, akhir April, sorry. Ada juga University of Queensland di Australia. Kalau yang tadi dari RNA ya, yang ini saya nggak tahu dari apanya, Inovio. Tapi dari Queensland ini ngambil dari protein virusnya. Uji klinisnya awal April yang lalu. Ada University of Oxford di Inggris. Ini dia membuat vaksin dari virus yang dimodifikasi atau istilahnya virus yang dilemahkan ya. Jadi dikeluarkan properti untuk bahayanya. Sudah diuji cobakannya ke jumlah yang cukup besar, 500 subjek. Dimulai akhir April kemarin juga. Sama ada 3 perusahaan farmasi, berarti ada 4 center penelitian dan 3 perusahaan farmasi, jumlahnya 7. Sanofi, Johnson & Johnson, dan Pfizer masing-masing membuat di center mereka sendiri, dilakukan uji klinis, ada Jerman dan Amerika.
Yang Jerman 200 subjek pada akhir April, Amerika pada awal Mei kemarin. Jadi dari 7 ini kita harapkan satu saja ada yang berhasil. Langsung kita akan mengarah produksi massal yang diperkirakan bisa didapatkan di akhir tahun nanti. Begitu Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke obatnya nih. Ada pertanyaan Mbak? Habis ini kita bicara obat. Ada nih dok dari Ibu Erni. Dok, apakah benar eukaliptus itu sebagai vaksin COVID-19? Tidak ada penelitian yang membuktikan konkret, Bu. Tapi kalau dikatakan sebagai obat yang bisa membuat daya tahan tubuh kita tertolong dalam melawan infeksi virus, boleh jadi. Tapi kalau sampai dikatakan sebagai vaksinnya sebuah virus, kayaknya sih jauh panggang dari api. Sepertinya tidak terjadi seperti itu. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi dok dari Bapak Petrus Wijaya. Iya. Atau mungkin Pak Petrus ingin berbicara langsung Pak, supaya lebih jelas. Boleh, silakan Pak Petrus. Silakan Pak Petrus. Halo dokter. Halo Pak, mana nih Pak Petrus? Videonya nggak on ya? Kalau videonya on bisa saya lihat orangnya Pak. Saya hanya itu Pak, saya hanya menderita demam Pak, gejalanya hanya demam. Sudah periksa laboratorium apapun, itu hanya IgG, IgM, dan limfosit. Soalnya virusnya masih unknown. Pasti limfositnya turun di bawah normal. Nah, itu yang ada cuma bekas granuloma sehingga limpa atau lien saya dibuang. Ini kejadian tahun berapa Pak? Mei 2019 Pak. Oh, tahun lalu. Oke. Iya. Jadi pertanyaannya, saya kira COVID. Ya, terus? Angka pengobatannya gimana? Soalnya ini kan ada masa COVID, Pak. Iya. Saya takut untuk keluar gitu loh. Soalnya betul. Iya, Bapak sebaiknya memang termasuk orang yang mengisolasi di rumah sebaik mungkin, karena kalau sudah ada organ kita yang sudah dikeluarkan, biasanya pasti berpengaruh terhadap metabolisme dan daya tahan tubuh, Pak. Nah, jadi yang saya bukan berarti Bapak harus khawatir sampai paranoid, tidak juga. Tetap jaga saja kesehatan, minum suplemen kalau perlu, makan makanan yang sehat, sehingga tubuh Bapak, daya tahan tubuhnya bagus. Yang saya mau tanyakan adalah langkah pengobatan selanjutnya gimana, Pak? Saya tidak akan membahas penyakit Bapak di sini, Pak, ya, karena out of topicnya jauh sekali. Bapak kalau mau bisa ke website saya di indramuhtadi.com. Kasihan yang lain harus mendengarkannya di luar topik. Ya, di indramuhtadi.com, Pak. Silahkan kita lanjutkan di sana nanti ya. Baik. Kemudian, Mbak Lala? Masih belum ada pertanyaan belum lagi, ada, ya? Dok. Mungkin bisa dilanjutkan lagi materinya, Dok. Ini tadi ada saya lihat pesan dari Dr. Irma di atas. Katanya Seattle Trial itu 12-15 bulan, jadi setahun ya. Jadi berarti April tahun depan nih Pak, baru berhasil yang di Moderna tadi ya. Kita baru berharap selesai. Baik, terima kasih Dr. Irma informasinya. Nih saya dibantu sekali nih terhadap informasi-informasi terbaru. Kita lanjut lagi. Dok, ada request nih dari Ibu Helen. Katanya tadi sedikit ketinggalan pada halaman pusat pengembangan vaksin. Oh, ya mungkin boleh. Bisa ditampilkan sebentar. Silakan Bu, ini dia pusat pengembangan vaksin. Tadi dikatakan sama Dr. Irma yang di Moderna di Seattle itu sampai 15 bulan, jadi kurang lebih tengah tahun besok baru kita mendapati hasilnya. Saya mungkin Inovio juga begitu, tapi kalau ada yang bisa lebih cepat, uji klinis lebih banyak dilakukan dengan jumlah subjek yang lebih besar, kita harapkan hasilnya bisa kita dapati sebelum uji klinis dari center yang lain bisa selesai gitu. Siapa yang duluan aja lah. Kita buru-buru berpacu dalam melodi nih sekarang. Sekarang kita masuk ke obatnya nih sekarang, Bapak Ibu. Jadi obat untuk COVID-19 ini, sekali lagi obat untuk membunuh vaksin tidak ada. Jadi kita mencari semua yang ada di dunia, kira-kira ada nggak sih yang bisa membunuh gitu ya. Mungkin yang paling fenomenal kemarin adalah anti malaria ya. Ketika US FDA atau BP POM-nya Amerika mengatakan anti malaria bisa dipakai untuk mengobati pasien COVID, langsung mereka merilis izin untuk digunakan. Mungkin hari yang sama Presiden Trump langsung bilang obat anti malaria bisa ngebunuh COVID.
Tapi baru berjalan beberapa hari, peneliti di Eropa langsung bilang hati-hati pakai obat malaria kalau digunakan di rumah, karena toksik bagi penggunanya apabila dosisnya salah. Dan dosis yang benar pun, tidak semua orang bisa mendapatkan obat anti malaria karena ada syarat dan ketentuannya. Langsung besoknya US FDA mengeluarkan lagi rilis, hanya boleh dilakukan di center kesehatan atau rumah sakit. Jadi Anda jangan, sekali lagi, jangan beli obat malaria ya kalau demam. Bahaya malah. Hanya diberikan sama dokter di rumah sakit. Setelah obat malaria, yang kemudian kita dapati adalah antiviral. Nah, ini yang lebih kita harapkan bisa dipakai ya. Yang pertama remdesivir namanya. Ini dikembangkan tahun 2010 digunakan untuk MERS. Tahun 2014 kita gunakan untuk Ebola. Cara kerjanya menghalangi replikasi virus seperti yang saya jelaskan tadi. April kemarin diuji cobakan pada kasus COVID. Ternyata selama 11-15 hari memberikan hasil yang baik di Amerika. Sehingga Dr. Anthony Fauci, kepala Satgas COVID-19 di Amerika, merekomendasikan memakai remdesivir ini di sana. Kemudian di luar Amerika, yang kita pakai banyaknya itu namanya favipiravir. Ini kalau orang Sunda susah nyebutnya nih. Papivirapir. Atau malah P-nya dibalik. Papivirapir. Ini obat yang dipakai di luar... Bercanda. Sorry. Saya juga ada di Sunda kok. Obat ini dipakai untuk penggunaan obat influenza ya. Percobaan awal memberikan hasil yang baik juga. Indonesia sepertinya mau pakai yang favipiravir ini. Kemudian kita pakai anti HIV, ini di Hasan Sadikin sudah digunakan di Bandung ya. Di beberapa rumah sakit digunakan. Kombinasi obat anti HIV juga kita cobakan memberikan hasil yang juga baik terhadap pasien-pasien COVID-19. Dan terakhir, imunosupresan seperti yang dikatakan sama Pak Petrus tadi, bahwa pada kasus cytokine storm ya, kita bisa memberikan imunosupresan supaya tidak terjadi respiratory failure. Ini 4 jenis obat yang sekarang dipakai. Antiviral banyak, bukan hanya 2 ini, tapi saya tuliskan hanya 2 yang paling banyak dipakai. Ada lagi antiviral yang lain juga di Indonesia dipakai, malah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan obat dalam negeri dan diberikan gratis ke rumah sakit. Selain obat, ada cara pengobatan lain yang bukan minum obat. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan istilah monoclonal antibodies. Jadi orang ada yang sudah sembuh dari COVID. Kemudian dia donor darah, kita ambil plasmanya atau bagian bening dari darahnya ya. Diharapkan dari bagian plasmanya ini terdapat antibodi terhadap COVID-19, sehingga kalau si plasma darahnya ini kita jadikan obat, diciptakan monoklonal antibodi seperti obat-obat untuk hepatitis B, sudah diproduksi sintetisnya, ya, monoklonal antibodi sintetis, disuntikan sama orang yang sakit hepatitis B, dalam hal ini kita suntikan kepada orang yang sedang sakit COVID-19, tubuhnya bisa melawan si virusnya dibantu sama antibodi impor tadi gitu. Tapi kalau sifatnya langsung diambil dari pasien, pasti yang bisa pakainya blood plasma transfer. Kalau monoklonal antibodi didapatkan dari hasil dari produksi yang biasanya bisa dipakai untuk semua jenis golongan darah. Kalau yang blood plasma transfer, orang B hanya bisa ngasih ke pasien COVID B lagi. Orang A ke pasien COVID golongan A darah lagi. Orang O juga gitu, AB juga gitu. Resus yang positif, kasih ke resus yang positif lagi, dan seterusnya. Jadi setelah didapatkan plasmanya, kita infuskan kepada pasien yang sakit. Ini dicoba di Indonesia. Saya nggak tahu berapa jauh hasil penelitian dan percobaan keberhasilannya, belum baca laporannya. Tapi saya ingin menegaskan di sini, bagi Anda yang tadinya senang berdonor darah, silahkan dianjurkan untuk kembali rajin berdonor darah. Seandainya didapati di tubuh Anda antibodi dari COVID-19, maka darah Anda bisa dipakai untuk blood plasma transfer terhadap pasien yang sedang menderita COVID-19 yang belum sembuh. Gitu. Jadi ada 2 ya. Dan sekarang yang sedang dipakai juga diuji cobakan adalah stem cell. Stem cell di beberapa penelitian stem cell di dunia ya, ada di Amerika dan juga di Eropa, pun katanya menghasilkan hasil yang positif terhadap pasien COVID-19. Jadi kalau boleh saya mundur,
Selain 4 obat ini, anti malaria, antiviral, anti HIV, imunosupresan, kemudian monoclonal antibodies, kemudian blood plasma transfer, dan juga stem cell, kita punya harapan yang cukup baik dong untuk mengobati pasien COVID-19. Ya. Jadi ternyata tidak semendung yang Bapak Ibu duga sebelumnya ya. Harapan tetap ada. Tapi yang ada sekarang kita nggak keep up kejar-kejaran sama kasus barunya. Ini yang masalah. Sehingga kemampuan dari Sentra Pelayanan Kesehatan, kemampuan lembaga penelitian nggak bisa mengejar terhadap pertambahan kasus baru akibat kita nggak mau hashtag di rumah aja. Nah, begitu. Nah, setelah ini saya akan masuk ke bagian penutup yang sifatnya mengajak kita untuk hidup lebih sehat dan juga bagaimana caranya kita mengatasi seandainya kita kena sakit COVID-19. Sepertinya saya nanti akan mencoba mengundang sahabat saya Dr. Irma nih. Terima kasih Dr. Irma sudah bergabung. Ya, Dr. Irma adalah spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Hasan Sadikin Hospital yang mungkin bisa ngasih masukan sama kita. Bagaimana sebaiknya orang yang sudah positif, apakah itu PDP, ODP gitu ya, dan juga yang sudah positif COVID-19 dalam menjalani hari-harinya supaya tidak terjadi gangguan fisik terutama selanjutnya. Tapi sebelumnya kita buka pertanyaan dulu nih. Silakan Mbak Lala. Ini ramai sepertinya, alhamdulillah ya. Ini tuh request yang dari Ibu Helen tadi, ternyata satu slide sebelum pusat pengembangan vaksin dok. Jadi slide sebelumnya ternyata bukan yang tadi. Oke deh. Iya, saya senang. Reaktif sekali ya. Terima kasih Bu Helen. Yang ini berarti ya? Betul ya? Yang sebelum dok. Iya, ini kan yang pusat pengembangan vaksin. Ini yang sebelumnya. Atau yang ini, kekebalan komunitas. Sepertinya yang ini deh Bu Helen ya. Pusat pengembangan vaksin ya. Silakan Bu difoto. Kayaknya pengen moto ya. Sudah? Ya betul dok. Oh betul, ya sip. Sudah difoto ya. Baik. Ada pertanyaan Mbak Lala? Ada dok dari Bapak Petrus Wijaya. Bagaimana stem cell bisa membunuh virus? Padahal stem cell untuk menumbuhkan atau memperbaiki sel yang rusak. Iya, jadi stem cell-nya bukan membunuh virus, Pak. Stem cell-nya ini dipakai untuk mengganti kerusakan yang terjadi, dan stem cell yang diutamakan lebih kepada stem cell yang ada di darah, sehingga membantu tubuh untuk lebih cepat menciptakan antibodi terhadap virus yang sedang menginfeksi. Begitu, Pak. Tuh, Dr. Irma langsung bilang, ada istilahnya. Namanya stem cell for immunomodulation. Silakan lanjut, Mbak. Ada pertanyaan, dok, dari Ibu Nahri. Benar nggak, dok, kalau stres menurunkan imunitas, akhirnya mempermudah tertularnya virus COVID ini? Iya. Benar nggak stres menurunkan imunitas? Oh, benar sekali. Di beberapa Zoom yang lainnya, yang juga dibawakan oleh teman dari vendor dan IO yang lain, saya udah pernah membawakan nih. Dan insya Allah juga akan saya upload nanti di YouTube. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana stres itu mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Yang jelas, Bu, kunci utama, bukan pertama ya, kunci utama agar daya tahan tubuh kita bagus, supaya tubuh kita tidak diranda sama hormon stres. Supaya hormon stresnya diganti sama hormon bahagia. Hormon stres itu ada adrenalin, noradrenalin, dikenal juga dengan epinefrin dan norepinefrin, kortisol itu hormon stres, tapi juga dikenal hormon bahagia ada endorfin, ada dopamin, serotonin, oksitosin, kelompok hormon stres terutama endorfin. Saya menganalogikannya begini, kalau seandainya daya tahan tubuh kita Superman, batu kriptonnya itu hormon stres. Jadi ketika daya tahan tubuh kita kena batu kripton hormon stres, langsung lemah dia. Kalau daya tahan tubuh kita itu Superman, Lois Lane-nya yang bikin dia semangat adalah hormon bahagia. Jadi jangan sampai Anda stres kalau lagi sakit. Lama sembuhnya. Ada natural killer cell namanya, bagian dari sistem pertahanan tubuh kita, bagian dari keluarga limfosit di tubuh kita, yang sangat rendah kalau kita stres. Banyak orang penderita kanker, saat dia dilatih supaya nggak stres, NK cell-nya meningkat tajam, sampai bisa membunuh sel kankernya sendiri. Ada penelitiannya. Jadi betul sekali, Bu. Hormon stres sangat berpengaruh terhadap kemampuan tubuh kita untuk bisa sembuh dari penyakit infeksi, terutama COVID-19 ini.
pertanyaan lagi dari Ibu Nahri. Mau tanya, saya pernah baca di medsos bahwa virus corona bisa ada di sperma. Benarkah dok? Kemudian, apakah beresiko menularkan? Mohon maaf dok kalau agak sensitif. Iya, saya juga pernah baca itu dan saat ini saya sedang mencari jurnalnya. Sayangnya saya belum nemuin jurnalnya. Mungkin Dokter Irma atau teman dokter yang lain yang belum ada ya. Jadi kita belum pernah mendapatkan jurnalnya, Bu. Jadi masih kita sebutnya ini sebagai anecdotal evidence ya. Jadi belum bisa kita bilang iya dan belum bisa bilang tidak. Tapi kalau seandainya ada, belum tentu juga dia menulari. Karena target organnya kan paru-paru ya. Terus apakah kalau seandainya dengan hubungan seksual kemudian tertular, ini juga masih bisa belum dibuktikan. Begitu Mbak Lala. Terima kasih dok. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Kirdi Putra. Kebetulan Pak Kirdi ini pemilik Narapatih nih Pak CEO-nya. Oh iya, selamat sore Pak Kirdi. Assalamualaikum. Ya, silahkan dibacakan pertanyaan dari Pak Kirdi. Dari dulu pengen tahu virus kalau tidak salah ukurannya antara 40 sampai 200 nanometer. Pertanyaannya, apakah satu virus saja cukup untuk menyebabkan kita sakit? Virus ukurannya beda-beda Pak. Kalau virus COVID-19, penyebab COVID-19, SARS-CoV-2 termasuk virus RNA yang terbesar. 100 sampai 120 nanometer. Jadi 1 mili dibagi 10.000 ya. Segitu. Virus yang paling kecil ada lagi. Ya. Ada yang virus ukurannya hanya puluhan nanometer saja. Jadi berbeda-beda ukurannya tergantung virusnya. Tapi yang jelas, apakah bisa satu virus bikin kita sakit? Kalau ditanya bisa apa tidak, jawabannya bisa. Tapi lebih besar kemungkinannya kalau yang masuk keroyokan. Sama dibilang gini, apakah satu tetes hujan bisa bikin saya basah? Bisa. Tapi mau basah kuyup, harus hujannya hujan lebat. Gitu, Pak. Senang nih, Pak. Kirdi bisa diundang ke sini nih saya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Mau tanya lagi, dok, apa benar gatal-gatal merupakan salah satu gejala COVID-19? Tidak spesifik, Bu. Ada beberapa yang melaporkan pasien COVID-19 gatal-gatal. Tapi ternyata setelah dilanjutkan, dia punya penyakit yang lain. Jadi ada penyakit penyertanya yang bikin dia gatal. Tapi kalau orang demam, memang suka gatal. Jangankan COVID-19 ya. Kalau kita terlalu demam, biasanya permukaan kulit kita memang histamin terangsang keluar dan kita merasakan gatal. Jadi bukan tanda khas dari COVID-19, tapi bisa saya katakan bisa terjadi pada setiap orang yang sedang demam, termasuk demam karena COVID-19. Begitu. Pak Petrus lagi nih Mbak, terakhir sebelum saya tutup di slide tentang ini. Banyak pertanyaannya ternyata. Nggak apa-apa ya? 1,5 jam berarti? Nggak apa-apa dok. Iya. Oke. Dari Pak Petrus dok, jika autoimun yang nggak diobati, apakah sel darah putihnya bisa membunuh virus? Karena autoimun kan mungkin salah satu target maksudnya ya dok. Iya, autoimun menyerang target tertentu juga ya. Belum tentu orang yang penyakit autoimun tidak bisa membunuh virus COVID-19. Jadi bisa jawabannya. Jadi tetap orang punya penyakit autoimun bisa melawan daya tahan tubuhnya melawan infeksi COVID-19. Tapi karena daya tahan tubuh dia memang tidak sempurna akibat punya penyakit autoimun, jadi orang berpenyakit autoimun adalah salah satu komorbid yang beresiko tinggi untuk sakit lebih parah ketika kena infeksi COVID-19. Lanjut dari Bu Helen. Ibu Helen bertanyanya, apakah penyakit tersebut gatal-gatal biasa atau gejala COVID? Nggak bisa tahu, harus diuji dari pemeriksaan rapid atau pemeriksaan dengan ronsen, CT scan, atau didengarkan dokter paru-parunya, atau dengan pemeriksaan swab. Begitu. Pertanyaan lagi nih dok dari Pak Kirdi. Oh iya, kalau ini harus bisa jawab nih. Bisa di-eject saya langsung kalau nggak dijawab. Satu lagi ya Pak Dokter, kalau autoimun, imun sistem kita menyerang diri kita sendiri, sedangkan virus HIV menyerang imun sistem. Bisakah virus HIV bisa digunakan? Bisa kan virus HIV bisa digunakan untuk pengobatan autoimun? Nggak bisa Pak. Virus HIV ini target organnya ya daya tahan tubuh kita. Bukan berarti dia dipakai untuk mengobati orang yang sistem imunnya reaktif. Jadi orang punya penyakit autoimun itu kita katakan sistem pertahanan tubuhnya lebay. Organ tubuh dia sendiri dianggap sebagai musuh gitu. Jadi kalau
sama kelasnya sama HIV, Pak. Jadi jawabannya tidak bisa. Nah, terima kasih juga, Pak. Saya berterima kasih diundang oleh Narapati ya. Oke, kayaknya saya harus mau dibahas juga, nggak apa-apa. Terus, oke. Ada satu lagi pertanyaan lagi, Dok. Iya. Boleh. Dari Ibu Nancy. Apa betul, dokter, katanya di medsos ada gejala baru dari penderita COVID-19, yaitu sulit berbicara hingga halusinasi? Saya juga udah dengar ini beritanya, tapi masih berita ya, news, bukan hasil laporan. Jadi belum bisa kita pastikan, Bu. Sampai dengan sekarang bisa saya jawab tidak. Begitu. Tapi nggak tahu ya, berkembang nih pandeminya. Oke, terima kasih Pak Girdi. Keren Pak Dokter, katanya antusias semua untuk nanya kayaknya. Oke, saya kembali ke laptop saya dulu. Nah, jadi kita ada istilah new normal sekarang ya. New normal, bahkan satu negara kita sekarang pakai masker ya karena ada COVID-19. Dapat ini fotonya di internet. New normal itu karena penyakit COVID-19 ada 3 yang harus saya tekankan di sini Bapak Ibu. Physical distancing, jangan menyentuh muka sebelum mencuci tangan dengan menjalani gaya hidup beradaptasi dengan pandemi. Physical distancing akan menjadi new normal kita semua nih. Nanti orang akan duduknya seperti ini, jarak 2 meter, pakai masker, ya. Salaman jadi pakai siku. Kemudian kita jarang lagi lihat orang cipika-cipiki gitu ya. Yang jelas itu semua adalah untuk bertujuan supaya kita nggak kena sakit dan orang lain tidak tertular sakit yang mungkin ada di kita. Ini yang Bapak Ibu harus camkan ya. Jangan menyentuh muka sebelum mencuci tangan. Ini the new normal kita berikutnya. Jadi coba itu tangan jauhi dari muka. Kecuali Anda yakin sudah dicuci tangan. Pakai masker, sama tujuannya juga supaya jangan sampai ada droplet atau aerosol dari virusnya masuk ke mata, hidung, dan mulut kita. Dan new normal berikutnya adalah the healthy lifestyle. Jadi nggak bisa enggak nih, nggak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang kita menjalankan gaya hidup yang lebih sehat. Karena the healthy lifestyle is the new normal. Percaya apa enggak? Nah, saya ingin memberikan kesempatan sama Dokter Irma, boleh ya Mbak Lala ya? Supaya kalau orang yang sakit COVID-19 ini gimana nih Dokter Irma? Boleh ya Mbak? Boleh banget Dok. Silakan Dokter Irma. Ya. Makasih Dokter Indra. Iya, apa kabar Dok? Kita long time no see nih gara-gara PSBB ya. Iya, Dokter Indra ini sahabat saya dari dulu. Jadi kita udah kenal dari tahun 92 ya. Iya. Saya alhamdulillah silaturahminya masih terjalan. Alhamdulillah. Untuk yang pasien COVID, terutama COVID survivor, karena yang diserang adalah paru-paru, jadi setelah terkena infeksi COVID, maka yang harus diperhatikan adalah pengembangan paru yang paling penting sebetulnya. Jadi intinya adalah dari saat perawatan sebetulnya itu sudah mulai diajarkan untuk pasien-pasien yang sadar. Tapi untuk pasien-pasien yang memakai ventilator mungkin nggak bisa nunggu sadar. Sangat bagus itu Pak Budi Karya. Menhub kita. Nah, itu beliau juga, dan memang beliau sangat-sangat concern sama kesehatan, jadi beliau sangat bersemangat untuk sembuh, dan memang terbukti bahwa sesudah sembuh dari COVID itu bukan berarti bisa langsung balik lagi, Dokter Indra. Dan kita perlu beberapa step sampai dia bisa normal lagi, bahkan new normalnya tuh lama lah kita bisa bilang seperti itu. Iya, artinya paru-paru yang udah sembuh itu pun tetap harus diterapi. Ya, betul. Untuk bisa sehat sempurna. Iya, jadi terutama yang harus dilakukan untuk COVID survivor itu adalah latihan pernafasan yang ditujukan untuk pengembangan rongga dada atau rongga paru, sehingga daya kembang si paru-parunya itu bisa balik lagi. Kita bilangnya namanya compliance. Jadi compliance parunya tuh bisa balik lagi karena waktu COVID itu sangat-sangat berkurang, apalagi untuk orang-orang yang nafasnya dibantu ventilator, Dokter Indra. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Latihannya bisa macam-macam. Jadi yang pertama itu bisa kalau untuk betul-betul baru sembuh, kita biasanya latihan berdeham. Gitu ya. Ya, betul. Harus gitu. Kemudian latihan batuk. Ya, latihan batuk itu kalau mulut kita yang sehat kayaknya kok kayak main-main. Enggak, sebetulnya itu enggak main-main. Untuk orang-orang yang baru sembuh dari COVID, susah.
Susah sekali, susah. Iya, betul. Jangankan batuk, berdehem aja susah. Gitu susah. Jadi itu dulu, kemudian latihan yang namanya pursed lip breathing. Jadi saat mengeluarkan itu lebih panjang daripada saat menarik. Menariknya lewat hidung, kemudian dibuangnya lewat mulut. Jadi, yang sehat gampang, yang sakit susah. Ya, betul. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menghirup oksigen dan mencoba mengeluarkannya lagi, mengeluarkan CO2-nya yang kadang-kadang itu lebih susah. Makanya kenapa harus panjang. Jadi kalau kita nariknya itu misalnya 2 hitungan. Nariknya yang 2 hitungan. Nariknya 2 hitungan, keluarnya 5. Yang 5 hitungan. Ya, gitu. Itu salah satunya Dokter Indra dan pemirsa yang ada di sini. Dan berikutnya adalah kalau itu sudah bisa dilakukan oleh COVID survivor, kemudian tahap berikutnya adalah mencoba untuk berjalan. Karena berjalan juga susah, karena semua otot-otot kita itu jadi melemah pada saat kita sakit COVID. Karena banyak... Namanya juga rebahan terus ya? Ya. Termasuk nih yang lagi PSBB nih. Ya, kaum rebahan. Lockdown di rumah aja. Ototnya mengecil semua sekarang. Nah itu dok, harusnya nggak boleh. Jadi inti untuk exercise. Puasa lagi. Harusnya di rumah pun harus tetap berolahraga dok. Jadi intinya kalau untuk exercise Bapak dan Ibu itu ada yang namanya FIT. Frekuensi, intensitas, time, dan type. Frekuensi, intensitas, time, dan type. Ya. FITT. Ya, FITT. Dokter Irma, ada pertanyaan dari Pak Petrus ini. Saya ingat saya ada paru-paru buatan, apa itu bisa dipakai? Langsung dijawab sama Pak Firdi. Pak Petrus, paru-paru buatan itu kalau nggak salah namanya ventilator katanya. Oh, udah dijawab kok. Iya. Dan ini ya, benar, hari ini baru disahkan sama Menteri Perindustrian ya, untuk VENI, jadi ventilator Indonesia yang baru yang dibuat sama anak bangsa, buatan ITB, kerjasama dengan Hasan Sadikin untuk pembuatan ventilasi, dan itu betul-betul karya anak bangsa dan bahannya sangat-sangat murah dibanding ventilator yang harganya puluhan juta itu. Kerjasama juga sama di Padalarang loh dok. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke, nanti kita kabari ya kalau seandainya sudah diproduksi massal. Jadi mungkin itu Dokter Indra, jadi nggak usah bingung kalau di rumah harus gimana, karena kan untuk lari juga ada resiko untuk tertular dari orang lain yang lagi batuk-batuk, kemudian nanti ada droplet kalau kita lewat. Jadi lari pun kita harus berjarak, jangan 2 meter, malah kalau bisa lebih dari 2 meter, sekitar 10 meter dengan orang yang di depan kita. Dan kita kalau lari pun kalau bisa pakai masker. Dimana itu nggak enak sekali lari dengan masker. Saya udah pernah nyoba dan itu sangat-sangat tidak enak. Nah, kalau lari dari kenyataan pakai masker biasa aja. Dokter Indra memang suka begini dari dulu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan di rumah, Bapak Ibu? Jadi kalau di rumah memang ada ruangan yang cukup luas, mungkin kita bisa pakai ruangan itu untuk latihan. Misalnya latihan yang nggak boleh dilupakan itu yang namanya strengthening. Boleh pakai beban atau beban badan kita aja sendiri. Kalau kita nggak punya dumbbell, bisa pakai aqua. Kemudian dari itu yang untuk strengthening, kemudian stretching. Stretching itu untuk meregangkan otot-otot, itu juga diperlukan supaya otot-otot kita bisa tetap berfungsi dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga itu latihan aerobik kalau memang bisa. Nggak usah jauh-jauh pusing dok, jadi kita bisa nonton YouTube, kita melakukan, kemudian misalnya ibu-ibu biasanya yang harus membersihkan rumah, naik turun tangga itu sebenarnya udah cukup Bu, asal naik turun tangganya mungkin lebih dari 3 kali ya, jadi ya sekitar 5 kali pagi, 5 kali sore, 5 kali malam gitu, itu sebenarnya udah cukup. Niatnya yang susah Dokter Irma. Dok, kata Pak Petrus, kata Pak Kirdi, bilangnya gini, lari dari kenyataan nggak pakai masker, pakai perasaan katanya. Iya, kemudian kalau untuk yang usia lanjut, Bapak Ibu itu harus ditambahkan satu lagi. Jadi selain penguatan, kemudian peregangan, aerobik, kalau untuk orang tua harus keseimbangan. Karena orang tua itu resiko jatuhnya tinggi, Dokter Indra, jadi harus ditambahkan satu itu. Lansia itu siapa? Lansia itu yang di atas 60 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu di sini kayaknya masih muda-muda ya, jadi mungkin yang penting itu tadi fleksibilitas atau peregangan, kemudian stretching atau peregangan, kemudian penguatan dan aerobik. Terima kasih loh Dokter Irma, terima kasih sekali, ini benar-benar dokter-dokteran fisik dan rehabilitasi bisa ngasih masukan sama kita. Atau mungkin malah Dokter Irma akan punya sesi sendiri nih ngejelasin ya. Boleh jadi ide baru tuh Narapati. Boleh kayaknya nih dok. Nah ini dari Pak Petrus lagi nih Mbak.
kenapa jika sudah gunakan ventilator masih tetap meninggal? Aduh, kalau meninggal urusan Tuhan. Tapi kalau di medis kita bilangnya, karena memang paru-parunya sudah amat sangat rusak, sehingga tidak bisa kita tolong walaupun sudah pakai ventilator. Karena ventilator pun kita memberikannya kalau pada orang yang sudah sangat sakit, kemungkinan sembuhnya juga nurun, Pak Petrus. Kita memberikan ventilator kepada orang dengan kandidat yang memang bisa kita perbaiki sama ventilator. Baru kita berharap dia akan sembuh. Betul, Dr. Irma ya? Ya. Apalagi sekarang jumlah ventilator terbatas. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah lewat 90 menit nih ya. Nah, ini sharingan saya terakhir. Kalau Bapak Ibu bisa dengan hidup the new normal ini, dan sampaikan tadi, insya Allah kita terbebas. Bagi Bapak Ibu yang ingin belum follow IG saya, atau sudah ya tadi ya, nah, @indramuhtadi, ada Twitter saya di Indra KM, Facebook Dr. Indra Muhtadi, YouTube saya Indra Muhtadi. Karena ini PSBB, saya punya waktu lebih lama, sekarang saya upload video lebih banyak nih, beberapa bulan terakhir ini. Silahkan di-subscribe, udah 2 tahun mati suri, sekarang hidup lagi YouTube saya. Bisa diteruskan, tadi yang mau konsultasi, yang tentang granuloma, bisa di indramuhtadi@gmail.com atau website saya indramuhtadi.com. Bagi Bapak Ibu yang ingin dapat uraian dari yang saya sampaikan sekarang, silahkan difoto, ini linknya. Langsung masuk ke artikel dengan judul yang sama dengan yang kita bahas kali ini, yaitu mutasi COVID-19 versus obat dan vaksin. Bisa di-screenshot atau bisa langsung di QR code-nya membawa Bapak Ibu ke link artikel tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini lebih terjabar luas dalam bentuk tulisan, sambil diulang lagi nanti nonton di YouTube-nya Kris Patih hasil dari sharing kita kali ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya senang sekali peserta kali ini sangat reaktif, dan kita kalau memberikan suatu acara, pesertanya diam aja, kadang mati gaya ya Mbak Lala. Ini saya senang sekali. Di sini acaranya sangat baik. Saya kesempatan ini juga ingin mengucapkan bagi yang menjalaninya, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Idul Fitri. Saya pesan sekali lagi sebagai influencer di sini, jangan mudik ya. Kalaupun Anda sehat, Anda mudik, yang Anda kunjungi itu orang tua loh. Kakek, nenek, bapak, ibu yang mungkin usianya over 60, lebih dari 60. Anda OTG, nggak sadar, bikin mereka sakit, pulang mudik 2 minggu, dapat kabar masuk rumah sakit COVID-19, kemudian sampai meninggal. Aduh, nyeselnya belakangan. Karena yang duluan tadi pendahuluan sama uang muka ya, bukan penyesalan. Jadi sekali lagi saya tekankan, nggak usah mudik, cukup pakai video call saja atau Zoom rame-rame ya. Demi kemaslahatan dan kebaikan kita bersama, kita berdoa sama Allah supaya pandemi ini cepat berakhir. Demikian dari saya. Terima kasih Dr. Irma, terima kasih semuanya, terima kasih yang bertanya, terima kasih Pak Kirdi, terima kasih Mbak Lala. Saya serahkan kembali ke Mbak Lala untuk menutup acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Indah atas sharing session-nya sore ini. Aduh, yang pasti menambah ilmu baru lagi buat kita untuk memilah mana hoax, mana fakta nih tentang COVID-19. Terima kasih juga untuk Dr. Irma. Ada bonus sharing juga nih dari Dr. Irma. Salam kenal ya, Dok. Sama, makasih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin. Mungkin di sini saya ingin sekalian menutup dijinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung. Alhamdulillah juga pesertanya sangat antusias, banyak pertanyaan yang masuk. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari kami, dari saya maupun dari tim Narapati. Kemudian karena sudah mau Lebaran ini, jadi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti tunggu dijinar maupun tuwab atau kuliah WhatsApp selanjutnya dari Narapati. Jadi bisa langsung pantau sosial media kita di Instagram narapati_id, di Facebook di Narapati and Associates, di websitenya di narapati.com, dan juga di YouTube, di channel YouTube kita di Daily Talk by Narapati. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.